Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Nanda Eldriat, NIM saya 1172438. Kelas B. Asas-asas hukum ada 10 yang terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, asas praduga keabsahan atau rechtmatig. Setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap selalu rechtmatig sampai ada pembatalan. Dalam penerapannya, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan, serta tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 67 ayat 1 dan ayat 4. Huruf A Undang-Undang PTUN Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang PTUN Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat pertama. Gugatan tidak menunda atau tidak menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Ayat keempat, permohonan penundaan sebagaimana dimaksud A dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dapat sangat merugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Yang kedua, asas para pihak harus didengar. Dalam hukum acara perdata, terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas audi alteram al partem. Artinya kedua belah pihak harus didengar bersama-sama, jangan hanya mendengar salah satu pihak saja. Yang ketiga, asas kesatuan beracara. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam intervensi dari luar. Yang keempat, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kelima, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan cepat dan sederhana dan biaya ringan seharusnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari pemahaman yang lama sebelum adanya keputusan hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia. Yang keenam, asas hakim aktif dalam pasal 58, 62, 63, 80, dan 83. Undang-Undang PTUN Nomor 5 Tahun 1986. Asas hakim aktif merupakan hakim secara aktif menasihati penggugat untuk melengkapi surat gugatan serta dalam proses pembuktian hakim secara aktif menemukan kebenaran material dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang ketujuh, asas sidang terbuka umum. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedelapan, asas peradilan berjenjang. Yang kesembilan, asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Ultimatum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Yang ke-10, asas objektivitas, pasal 78, 79 Undang-Undang PTUN Nomor 5 Tahun 1986. Pandangan saya terhadap mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dengan pengertiannya. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi atau publik bertindak untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan tata usaha negara. Secara singkat, hukum peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa di peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang bertugas memeriksa atau mengadili atau memutuskan sengketa tata usaha negara antara perorangan atau badan perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
Yang dimaksud rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.